Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Chandra. Saya sebagai Technical Support Engineer untuk GWSoft Indonesia. Di webinar kali ini kita akan menjelaskan mengenai GW3D, Forging and Fixtures, dan juga mesin design. Nah, ini waktunya sekitar 1,5 jam ya, teman-teman sekalian. Mohon dipersiapkan. Jadi, kita ukur, saya coba optimize ya, paling segitu ya, 1,5 jam. Mudah-mudahan bisa lebih cepat tentunya ya. Oke, kita mulai saja. Untuk agenda hari ini kita akan bahas kira-kira seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Pertama kita akan membahas introduction dari GWSoft itu sendiri dan juga introduction dari Jadwal 3D, challenges-nya di jig and fixture secara general dan juga secara CAD design. Lalu setelah itu bagaimana kita mengcover challenges itu ya. Lalu setelah itu untuk lebih jelasnya kita coba tunjukkan juga dalam bentuk workflow demonstration. Plus ada hubungan terkait ke mesin desain, ada tambahan topik sedikit untuk mesin desain juga untuk nempel ke sini. Cuman intinya di sini kita bahasa fokusnya di jig and fixture ya. Terakhir kita coba bahas customer story di Indonesia tentunya dan kita coba summarize. Nanti kalau misalkan ada kolom Q&A, Bapak Ibu sekalian bisa submit di kolom Q&A ya. Nah, perlu diketahui juga kita sekarang eh, pakainya platform webinar. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak bisa lihat satu sama lain, tapi bisa nanya ke kita lewat kolom Q&A. Oke, kita mulai dari JDawSoft Introduction ya. Jadi kenalanlah sedikit. Ya, kita JDawSoft adalah the largest CAD/CAM CIA provider di China. Untuk employee sendiri kita sudah lebih dari 2.000 offices di seluruh dunia. Kita sekitar ada 15. R&D kita ada 7 total, 5 di China, satu di Florida, dan satu di Inggris ya, United Kingdom. Global customer kita sudah 1,4 juta. Nah, tahun kemarin untuk data ini sekitar 900.000. Jadi peningkatannya cukup signifikan ya, dari 900.000 ke 1,4 juta gitu. Oke, kita sudah uh, menyebar di lebih dari 90 country dan region. Kita juga melakukan kerjasama ke application developer, sekitar 260 application developer. Product language kita ada sekitar 15, tapi kalau di Indonesia kita sediakan language-nya English ya. Dan di seluruh dunia kita juga melakukan kolaborasi ke partner institution, itu maksudnya ke bidang akademik ya. Dan sudah lebih dari 70.000 kolaborasi yang sudah kita lakukan. Nah, sedikit histori dan hubungannya ke market Indonesia. Untuk JWSoft kita total sudah lebih dari 26 tahun di bidang CAD/CAM CAE. Berdiri tahun 98, launching produk pertama untuk 2D CAD itu 2002, masuk ke pasar global itu 2004, masuk ke pasar Indonesia itu di 2007. Jadi sudah kurang lebih 17 tahun ya di Indonesia. Jadi tenang saja, sudah lama di sini ya insya Allah. Lalu kita akuisisi di 3D CAD/CAM untuk VX ke CAD/CAM ya dari Florida, itu yang sekarang jadi software Gateway 3D. Itu di 2010, launching CAE 2018, 2019 kita membuat proyek Wukong untuk software BIM, Building Information Management, dan juga untuk 2021 kita sudah listed di Shanghai Stock Exchange di China. Nah, baru di tahun 2022 kita coba hire local employee di Indonesia. Jadi Indonesia sudah di tahun 2022 sampai sekarang gitu. Tapi kalau market sendiri sudah dari 2007. Nah, kita punya banyak sekali customer di seluruh dunia tentunya, tapi ini saya tampilkan perusahaan-perusahaan yang sudah jadi customer kita di Indonesia, baik itu di bagian arsitektur, engineering, construction, ataupun dari manufacturing itu sendiri. Nah, hubungan sama webinar kali ini kita coba highlight di bagian manufacturing ya. Jadi beberapa customer kita di manufacturing, diantaranya yang sudah punya nama besar seperti Asta Honda Motor,
untuk dari consumer product seperti Sharp ya, ini LG, Toto ataupun Panasonic itu di bidang consumer product. Untuk di tooling design atau mold design kita ada juga Atmi IGI, KNT21 ini pada pakai mold desainnya kita, dan kita juga sudah mulai mensupport beberapa startup company untuk electric motorcycle eh, manufakturer seperti Alfa Motor, Yamaha Motor itu kita juga sudah jadi customer kita. Di bidang arsitektur engineering construction sendiri bisa dilihat ini beberapa customer besar juga untuk khususnya kebanyakan ini customer 2D ya untuk TPK seperti Adikarya, Wika, PP dan juga Nindya Karya ini eh, eh, sekian banyaklah customer kita di Indonesia. Jadi jangan takut ya, sudah banyak yang pakai tentunya. Nah, bukan cuma itu, kita kadang juga melaksanakan beberapa program khusus untuk customer kita di Indonesia. Ini salah satu contoh program, Customer Success Program, di mana kita melakukan training khusus untuk beberapa customer existing terpilih kita di Indonesia, yang memberikan training yang membuat training itu dari teman-teman expert kami dari headquarter. Jadi kita coba ambil telaah workflow dari customer seperti apa, kita lihat CAD produknya, lalu kita coba pelajari ulang, lalu kita berikan training ke customer. Nah, ini trainingnya sangat-sangat khusus dan bisa meningkatkan workflow ya penggunaan khususnya Gateway 3D ya di beberapa customer kita di Indonesia. Nah, yang sudah berjalan ini untuk bidang kita awali dengan bidang gig and fixture ya di Indonesia ada beberapa customer yang sudah melaksanakan ini dan manfaatnya sangat-sangat besar tentunya. Dan ini terpisah dari support dari partner ya, artinya ini dedicated support, artinya eksklusif support dari kami sebagai prinsipal dari lokal dan juga dari headquarter. Kalau partner memang kewajiban untuk mentraining tentunya kalau ini terpisah. Gitu. Nah selain daripada itu, karena kita sudah ada local team di Indonesia, semakin banyak ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tentunya untuk memastikan atau membesarkan brand atau nama kita di Indonesia, kita sudah sering melakukan seminar ataupun exhibition untuk seminar bukan cuma di Jabodetabek saja, bahkan ada beberapa di luar kota ya seperti di Batam, di Surabaya, di Solo, Semarang ini sering kita lakukan dengan beberapa partner kita di Indonesia. Lalu juga kita sering mengikuti exhibition dan kita tahu bahwa untuk exhibition sendiri itu budgetnya sangat besar, tapi kita komitmen untuk selalu mengikuti exhibition. Ya, tahun ini kita sekitar ada 5 exhibition ya, tiga untuk manufacturing, dua untuk AEC ya kalau nggak salah ya sekitar segitu. Dan itu sudah sangat-sangat banyak ya, sudah sangat banyak dan saya yakin ini salah satu kegiatan yang terbanyak dibandingkan beberapa brand lain yang di Indonesia. Saya sangat merasakan itu. Gitu. Nah, selain daripada itu, kita juga berkomitmen untuk uh, mensupport ya dunia pendidikan di Indonesia. Di antaranya kita melakukan support dalam bentuk donasi license ke beberapa universitas di Indonesia. Yang sudah kita coba donasikan itu ada 4 universitas ya dari UNY, Polman, Polban, dan juga UGM dengan total donasi lebih dari 740 juta ya dalam bentuk license akademik Gateway CAD dan juga Gateway 3D. Nah, selain itu juga ini bukan cuman kita kasih aja ya, kita kasih training juga ke dosen-dosennya. Jadi untuk memastikan semua implementasi berjalan dengan baik. Gitu. Di antara yang paling terasa ya ini kita appreciate sekali ada beberapa teman-teman dari Polman ya dari Polman yang sudah sangat bisa kita lihat resultnya mereka sudah sangat bisa beradaptasi dengan beberapa software kita. Lalu untuk bentuk support yang lain kita juga baru saja melaksanakan sebuah kompetisi untuk teman-teman komunitas di desainer ataupun 3D design yang senang senang otomotif ini kita sudah melaksanakan electric motorcycle design competition di Indonesia dengan jadwal 3D. Lalu ini riset-riset yang dari beberapa peserta dari kami ya. Ini bisa dilihat bagus-bagus ya. Ini walaupun pakai software istilahnya software baru, tapi mereka sangat antusias untuk mengikuti perlombaan ini dan kita sangat appreciate dan kita juga berikan rewarding yang cukup besar tentunya. Oke, itu
introduction dari Gateway Shop itu sendiri ya, terutama Gateway Shop Indonesia, kita masuk ke produknya itu sendiri untuk ke GW 3D. Apa itu GW 3D? Jadi yang belum tahu, GW 3D adalah all-in-one CAD/CAM CAI solution yang bisa mensupport mulai dari product design sampai dengan production tentunya dengan beberapa keunggulan. Ya. Nah, di antara keunggulannya adalah kita mempunyai kernel sendiri namanya Overdrive, di mana karena kita developer sendiri, harga kita jauh lebih terjangkau. Jadi kita tidak beli kernel ke software yang lain atau ke perusahaan yang lain. Jadi kita bisa optimas di harga. Nah, salah satu keunggulan kernel ini adalah kemampuan untuk solid surface hybrid modeling, ya di antaranya untuk surfacing, untuk product editing, ya surface editing itu sangat-sangat sudah sangat bagus, bahkan untuk beberapa segmen kita lebih bagus dari beberapa mainstream engineering software yang ada pada saat ini ya. Ya, dari situ juga kita bisa kembangkan ke dedicated modul sendiri seperti Multisign. Itu juga karena kita punya kernel yang support surface hybrid modeling itu. Nah, selain daripada itu, kita juga bisa masuk ke machining ya, mulai dari 2 aksis sampai 5 aksis. Di Indonesia sendiri kita sudah banyak menjual untuk license 3 aksis ya. Sudah banyak sekali yang sudah pakai CAM kita di Indonesia, dan itu untuk membuktikan bahwa kita untuk CAD dan CAM-nya sudah bisa digunakan dengan baik. Oke, masih introduction di Gateway 3D, saya ingin menjelaskan sedikit untuk keunggulan Gateway 3D di in terms of commercial benefit. Ya, di sini kita coba sebutkan yang pertama, kita menyediakan dan masih menyediakan perpetual license. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa beli license sekali untuk seumur hidup gitu. Jadi ya, kita mungkin satu dari sekian sedikit yang masih menyediakan perpetual license. Ini adalah keunggulan tersendiri. Yang kedua adalah desktop availability, maksudnya kita masih atau sebagian besar dari software kita masih on-premise, artinya diinstal di software, artinya tergantung dari kemampuan hardware Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak tergantung, misalkan tidak tergantung di internet ataupun cloud, yang dimana beberapa brand lain sudah hybrid ataupun sudah full di cloud. Itu agak sedikit gimana, kurang bisa dikontrol lah, tidak tergantung dari performance hardware yang kita punya tentunya. Yang ketiga adalah pricingnya cukup kompetitif. Bukan cuma perpetual, untuk harganya juga sangat sangat terjangkau ya. Ya percuma kalau misalkan perpetual harganya mahal sekali. Nah, kita sudah memperpetual tapi harganya terjangkau. Lalu yang terakhir adalah upgrade ya. Upgrade optionnya ini sangat fleksibel. Misalkan Bapak Ibu punya Gateway 3D tahun 2020, mau loncat ke 2025, itu bayarnya cuma sekali saja. Nah, lebih jelasnya saya coba jelaskan sedikit di sini karena ini agak beda ya. Brand kita agak beda untuk upgrade option ini. Yang contoh, kita sekarang di sini ya. Kita sekarang di sini berarti sekarang kita sudah dapat yang 2025. Kebetulan yang SP ini sudah keluar. Jadi kita kalau misalkan beli license dapat versi ini. Itu kalau beli license saja ya, dapat versi ini. Kalau misalkan mau dapat yang Gateway 3 2026 yang nanti akan rilis di tahun depan, itu kita bisa sediakan option plus yearly maintenance sekitar 25%. Nah, ini yearly maintenance-nya di kita itu maksudnya untuk seperti ini, untuk dapat next version-nya gitu. Kalau beli lesson only berarti dapat versi yang sekarang saja. Nah, kalau misalkan dari versi yang belakang ke versi yang sekarang itu harganya lebih tinggi sedikit, yaitu 35% dari harga dasar. Dan juga berlaku kalau misalkan loncat tahun ya, loncat tahun entah itu dari 2019 ke yang sekarang, itu harganya masih sama. Artinya tidak perlu membayar misalkan penalti ataupun eh, celah-celah di tengahnya itu nggak perlu dibayar gitu. Jadi loncat itu yang dinamakan flexible like licensing upgrade option ya. Oke, ini saya izin menampilkan teman-teman sekalian, ini harga dasar di Indonesia tentunya. Untuk lebih jelasnya, kembali lagi bisa ditanyakan ke masing-masing partner yang mengundang. Nah, ini harga dasar, artinya harga dasar yang ada di Indonesia. Kita punya license untuk CAD itu ada Light, Standard, Professional, dan Advance. Untuk CAM ada machining, 2 aksis dan 3 aksis. Untuk All-in-one CAD CAM Solution ada di Premium. Nah, ini
yang paling banyak terjual ya untuk CAD, khususnya di Jig and Picture ada di standar ya. Kalau misalkan untuk cam-nya atau CAD cam ada di tiga aksis ya. Ini yang lainnya setelah dari dua itu ya. Oke, ini untuk ya untuk menjelaskan saja tadi seberapa murah sih. Jadi ini sebagai gambaran saja ya murahnya segimana yaitu ya start dari sekian 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 lah. Untuk yang paling murah ini ada sekitar 30 jutaan, untuk yang standar itu sekitar 50 jutaan dan seterusnya seterusnya. Ini yang profesional itu untuk mau desain ya advance itu dia ada piping, ada elektriknya, elektrik routing. Untuk ini dua aksis machining udah termasuk turning ini ya. Dan ini tiga aksis ya, tiga aksis untuk tiga aksis. Ini untuk all-in-one CAD/CAM solution. Jadi ini gabungan antara profesional dan tiga aksis machining. Untuk harganya kisaran sekian nanti tinggal ditanyakan kembali ke tim partner masing-masing ya untuk detailnya. Ini license only. Oke, uh, untuk tipe license sendiri kita sediakan standalone, network dan juga dongle. Nah, ini untuk license sendiri kita sangat fleksibel ya Bapak. Ibu bisa pilih yang standalone. Nah, standalone pun kalau misalkan ganti device itu free Pak dan bisa di, di, digantikan sendiri gitu ataupun dibantu dari tim partner kita. Nah, yang kedua tipe network ini misalkan ya kalau misalkan belinya lebih dari 5 ke atas itu tidak ada harganya sama seperti standalone ya. Kalau misalkan di bawah 5 nah itu ada charge sedikit lah, beda sekitar sedikit lah, nggak mahal bedanya ya. Dan ini ada tambah sedikit. Yang ketiga ada tipe dongle license. Nah, dongle license ini sama saja teman ada tambahan untuk additional fee per dongle-nya sama ongkos kirimnya gitu. Nah, ini kalau mau pindah tipe license ini ada sedikit saja additional charge, nggak banyak juga, ya. Nggak paling ya sedikit banget lah, nggak tidak perlu diperhitungkan. Nah, ini untuk optionnya kita license sangat banyak. Nah, sedikit informasi juga, kita baru rilis jadwal trade 2025 di sekitar Mei ataupun Juni di tahun ini. Ada banyak sekali highlight, cuman saya coba highlight beberapa eh, keunggulannya untuk assembly, ya sub-assembly, 2D drawing, dan juga part design productivity. Yang sebelah kanan ini ada QR code yang kalau Bapak Ibu sekalian mau lihat secara detail tinggal di-scan aja, nanti akan menuju website kita untuk khusus untuk Wasiu Gateway 3D 2025. Nah, ini contoh sedikit saja kalau misalkan saya buka ya di sini ada What's New. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa cek secara detail apa saja dan bagaimana kita mengimprove di versi yang terakhir. Nah, di sebelahnya ada Switch to Gateway 3D. Nah, ini kita sadar hampir mungkin sekitar 90% customer kita adalah pindahan dari brand lain. Otomatis perlu penyesuaian. Nah, penyesuaian apa aja yang perlu diperhitungkan di sini sudah kami sediakan eh, detail guideline-nya dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa akses ya, terutama untuk configuration ini Bapak Ibu bisa cek atau bisa ke bawah di sini ada getting started untuk quick started guide dan juga migration guide. Nah, ini ada download migration guide. Jadi untuk adaptasi lebih cepat kita sediakan platform ini gitu. Oke, saya balik lagi ke PowerPoint yaitu jadi untuk GDAW 3D overview-nya ya kita masuk ke materi utama ya untuk tantangan-tantangan di JKT Pixel secara general saya coba jelaskan satu persatu. Satu persatu. Ada banyak ya di sini ada sekitar 6. Yang pertama ada design complexity, tentunya mengenai geometry complexity maksudnya mungkin jadi dari partnya ya, dari part terutama misalkan kita punya eh, part mungkin dari bidang otomotif yang surface-nya mungkin susah untuk dibuat ataupun susah untuk diproses atau susah untuk diduplikat. Nah, itu jadi tantangan tersendiri ya di geometri complexity. Yang kedua, untuk beberapa proses tertentu membutuhkan tolerance requirement. Ini juga jadi tantangan tersendiri ya untuk beberapa tipe proses mempunyai toleransi yang berbeda atau dari material variation maksudnya untuk menghandle produk misalkan dari metal ataupun dari plastik itu mempunyai perhitungan dan tantangan tersendiri atau misalkan dari sisi plastik itu sendiri
dia untuk misalkan untuk exterior body ya terlihat dari luar misalkan nggak boleh scratch untuk proses manufacturingnya itu juga jadi consideration yang harus diperhatikan dari desain complexity ya. Yang kedua adalah cost effectiveness. Jadi di sini ada untuk tantangan menghitung ataupun meningkatkan ya efisiensi dari cost dari material cost itu sendiri. Material itu cost itu artinya ya dari sisi bahan material ya ini jelas tentunya. Yang kedua ada manufacturing cost. Misal kita desain part yang bisa didesain untuk di manufacturing hanya dua aksis saja atau tiga aksis saja akan lebih murah dibandingkan kita desain part yang memerlukan misalkan manufacturing proses di lima aksis atau mungkin di beberapa proses yang lain. Jadi artinya di sini kita juga dituntut untuk memperhitungkan seberapa murah part kita bisa dibuat nantinya. Jadi maksud seperti itu. Atau dari sisi maintenance cost. Maintenance cost itu misal kita eh, pakai ya contoh ya kita pakai linear guide. Linear guide. Nah, ada linear guide yang perlu lubrikasi, ada yang nggak perlu lubrikasi. Nah, dari sisi maintenance cost tentu itu berbeda. Nah, itu juga bisa dijadikan perhitungan dari sisi perhitungan. Yang selanjutnya adalah accessibility dan ergonomik ya maksudnya di sini untuk ya operator akses misalkan dari kemudahan operator untuk menggunakan jig itu sendiri ya seberapa mudah ya apakah si operator nanti harus bungkuk-bungkuk atau misalkan harus dia cepat capek karena pakai jignya kita nah itu juga harus diperhatikan atau misalkan kalau misalkan jignya untuk machining, kita juga harus memperhatikan clearance untuk tool chain ataupun untuk beberapa toolsnya ya. Nanti jangan sampai dipakai untuk machining, pas mau ganti tool itu nggak bisa. Nah itu harus diperhatikan juga. Yang selanjutnya adalah rigidity dan stability. Di sini maksudnya kita harus juga memperhitungkan eh, vibration ataupun deflection ya. Jadi ini untuk perhitungan mungkin ke CAE dan sebagainya. Ini juga kita bisa menghitung alignment dari workpiece ya. Jangan sampai nanti kita pakai jignya, kita pakai untuk mencekam jignya geser itu atau workpiece-nya geser. Nah, itu juga diperhatikan ataupun perhitungan dari sisi clamping force sendiri. Kalau misalkan kita pakai hidrolik ataupun pneumatik, kita bisa hitung atau kita perlu menghitung juga. Yang selanjutnya adalah untuk flexibility dan adaptability maksudnya ini misal ya kita diminta untuk bikin chip kadang bukan cuma untuk satu part gitu. Kita diminta untuk bikin untuk lima tipe part berbeda tapi satu jig. Gitu. Nah itu jadi tantangan tersendiri. Oh, selain daripada itu untuk ganti tiap partnya ya itu juga harus cepat gitu. Jangan sampai kita mendesain jig ya bisa diganti tapi gantinya 2 jam gitu jadi itu jadi perhitungan tersendiri juga nih untuk quick change overnya nah ini bisa diatasi dengan contoh yang modular design ini maksudnya untuk mengcover dua di atas biasanya gitu jadi bisa kita atasi dengan modular design tapi gimana caranya cara gantinya mudah cepat tapi bisa mengcover banyak variasi. Selanjutnya adalah mengenai safety consideration ya. Ini salah satu yang terpenting juga yang mengenai operator safety, ergonomic design tadi sedikit dibahas ya gimana caranya tadi operator pakai jig kita nggak cepat capek ataupun dari sisi ergonominya aman. Dari sisi operator safety juga mungkin kita bisa menghindari komponen-komponen atau part-part yang tajam misalkan agar aman. Atau kita juga bisa bikin mungkin di sistem jignya kita ada safety interlock ya. Jadi misalkan kalau misalkan ada tangan masuk ke situ ya nanti jignya nggak bisa jalan atau dan sebagainya. Nah ini banyak sekian banyak consideration tentunya lebih banyak dari ini ya. Jadi saya coba simpulkan ya penting-penting saja. Lalu dari sini tidak mungkin dari dari sisi kita dari Gateway 3D ini bisa mengcover semuanya. Ini kita jujur aja kita tidak bisa mengcover semua tantangan ini. Nah yang kita coba telaah yang kita coba rumuskan adalah eh, tantangan-tantangan yang terkait dengan CAD itu sendiri dari sisi CAD design untuk jig and fixture. Di antaranya saya coba jabarkan di sini ada mengenai CAD data import, product preparing, concept and detail design dan juga manufacturing.
Nah, di kayak data import ya, misalkan ya tantangannya mungkin kapabilitas untuk data importnya itu tidak terlalu banyak ya, atau bisa bisa buka ya tipe tertentu, tapi misalkan harus tambah tambah add-on lagi misalkan. Nah, itu jadi tantangan tersendiri. Lalu dari sisi product preparing misalkan, sisi product preparing setelah kita import data, kalau misalkan datanya netral, apalagi misalkan ages itu, itu bisa sering terjadi, sangat sering terjadi itu produknya rusak. Gitu. Produknya rusak, nah gimana cara kita repairingnya? Ada ada software yang memang bagus bisa untuk itu, ada yang juga kurang bagus untuk itu. Ada juga faktor misalkan software memang toolsnya mencukupi, tapi dari sisi usernya itu kapabilitasnya nggak bisa gitu. Nah ini dua faktor yang bisa menyebabkan dari sisi product repairing itu ada time consuming atau delay di bagian sini gitu, atau tantangan tersendiri juga. Lalu dari sisi konsep dan detail desain ini ada beberapa tantangan juga ya, kadang kita menemukan kesulitan dari sisi editingnya, dari toolsnya kita ya. Modeling metodenya kurang fleksibel, jadi misalkan harus parametrik parametrik semua gitu, nggak bisa plus direct edit atau nggak bisa hybrid. Nah itu jadi kesulitan tersendiri. Atau eh, repetitif desain ya, atau untuk tipikal shape ini kalau misalkan kita lakukan secara manual itu bisa jadi time consuming ataupun tantangan tersendiri juga. Dan untuk memastikan semua part ya ini can be fit ya, dan precise, ini juga harus kita lakukan penganalisaan lah di konsepnya kita, dan itu juga jadi pekerjaan atau workflow tersendiri. Lalu dari sisi manufacturing ini jelas sekali ya untuk tantangannya, kadang ya dan banyak juga eh, sistem CAD dan CAD CAM-nya itu terpisah, karena kita tahu juga ada memang solution yang kuat hanya di CAD saja, ada yang kuat hanya di CAM saja, dan kadang ya, banyak customer kita ya memang melakukan seperti itu ya. Resikonya kalau misalkan seperti itu ada data translasi, dan nanti kembali lagi ke konsep apa masalah pertama itu. Jadi pas diimport misalkan surface-nya rusak ataupun hilang. Nah, itu jadi tantangan tersendiri juga. Nah, gimana kita mengakses masalah-masalah ini? Yang pertama mengenai tiket data import dari Gateway 3D itu kita mempunyai kapabilitas eh, untuk data importnya itu cukup luas ya, mulai dari netral file ataupun native file. Netral file itu STL, STP, AGS, Parasolid, ini DWG, ini netral file. Native files itu per branch-nya seperti SolidWorks, NX, ya CATIA, Creo, Inventor, Solid Edge, ini native file. Nah, kita mulai dari versi yang terendah pun tadi light ya, yang terendah itu sudah dapat semua translator ini tanpa ada tambahan biaya ya. Jadi bisa kita bisa lihat di sini ya untuk eh, part-partnya atau untuk file-file yang kita bisa buka ini, bahkan Rhino pun ya yang jarang itu bisa kita buka ya, ini ada Katia V5 ya untuk SolidWorks ya, Pro E, dan hampir semua brand yang ada pada saat ini ya di manufacturing tentunya semuanya bisa kita buka tentunya. Nah, ini untuk menjawab tantangan-tantangan yang biasa ditemui untuk kapabilitas data exchange-nya ya. Nah, bukan cuman sih itu aja di versi kita yang terakhir. Nah, untuk translated dari Creo dan SolidWorks, kita bisa import plus features-nya atau plus parameternya. Ini contoh workflow atau proses ya, translated dari SolidWorks ataupun Creo masuk ke Gateway 3D. Nah, ini kita bisa ekstrak ekstrak ininya ya, ekstrak historinya di sini. Nah, ini khusus untuk SolidWorks dan Creo, dan tipe produk tipe filenya untuk part, drawing sama assembly ya. Part, drawing sama assembly kita bisa translate. Nah, itu yang untuk ke data import. Lalu selanjutnya untuk product repairing. Nah, kita tahu di Jig and Picture kadang kita perlu lakukan untuk product repairing ya, seperti simplification ataupun nutup lubang ataupun
edit-edit surface seperti ini misalkan. Nah, ini kita punya tiga solusi lah. Yang pertama untuk surfacing toolsnya kita cukup ekstensif ya, cukup banyak dari curve-nya, surface-nya, surface creation, surface editing kita sediakan banyak tools yang bisa mengcover. Lalu yang kedua adalah kemampuan direct editing tools-nya kita. Itu sangat-sangat bagus juga dan bisa digunakan ya dengan sangat baik. Tentunya ini tools yang berbeda dan kita sediakan juga dedicated surface healing tools yang terpisah. Toolsnya terpisah dari surfacing ya. Ini untuk surface healing, product healing kita sediakan khusus. Nah, dengan tiga kemampuan ini kita bisa mensupport ya masalah-masalah yang terjadi di product repairing dalam proses jig and fixture design. Nah, ini contoh workflow surface repairing yang ada di GDAW 3D. Jadi di sini kita coba contoh ya. Di sini ada part sebelah kiri. Eh, ini ada open edge-nya atau edge yang terbuka sekitar 59. Nanti akan kita bikin jadi 0 dengan tools-tools dari khusus dari healing modul dari GDAW 3D yang ada di bawah ini ya. Nah, ini toolsnya untuk healing sendiri ini sangat banyak, jadi bisa digunakan ya bervariatif tentunya. Kombinasi ke freeform juga bisa. Nah, ini contoh untuk workflow-nya kira-kira seperti ini ya. Jadi kita di modul heal ini ada show open edge feature, di mana di sini kita bisa mengecek ya, dia akan menunjukkan bagian mana saja atau edge mana saja yang terbuka. Nah, tinggal kita tutup dengan berbagai macam cara tentunya. Contoh di sini ada menggunakan fill gap ya. Jadi kita ditunjukkan ataupun diberikan navigasi ya bagian mana saja yang masih terbuka. Nah, untuk yang ini contoh ini menggunakan tool surfacing biasa, kita coba trim ya. Trim dan sudah tertutup dan coba kita lanjutkan lagi ke beberapa edge-edge yang masih terbuka dan kita bisa tutup dengan berbagai macam cara tentunya. Contoh di sini dengan extend face ya. Nah, intinya di sini di GW3D kita sediakan tool khusus untuk geometric repair ya dengan modul heal ini sehingga kita bisa mengcover beberapa masalah yang sering terjadi di product repair ya di bagian ataupun di workflow jika and picture design. Nah, intinya di sini kita tadi ya melihat si eh, open edge-nya sudah nol dan kita sudah punya satu solid di sini ya. Bisa dilihat sebelah kiri itu sudah solid ini ya. Nah, ini salah satu ataupun bentuk workflow di mana kita bisa mengcover product repair di GDAW 3D ya. Ya bisa kita kaitkan dengan proses jika picture design. Nah, untuk proses konsep dan detail desain, kita coba bagi dua ya, di bagian konseptual design dan juga detail design. Nah, di sini kita coba breakdown lagi apa saja yang bisa kita berikan. Yang pertama di konseptual design itu kita punya kapabilitas multi-shape, capability untuk parametric design juga kita bisa support. Nah, kalau misalkan pakai multi-shape, kita bisa convert ke part dengan sangat mudah. Nah, itu bagian konseptual design. Cuman kalau misalkan di detail design ini ada lebih banyak lagi yang bisa kita cover di antaranya untuk assembly constraint ya exploded view ya boom standard part ya untuk pengecekan interference kita bisa lakukan static dan juga dynamic. Terakhir dua terakhir untuk standardization di mana di sini kita bisa membuat modularization di antaranya kita bisa meng-create standard part untuk kita sendiri atau bentuk untuk kita sendiri yang sering digunakan ini kita bisa daftarkan tentunya dan dibuat standar sendiri. Atau dari sisi engineering drawing kita punya beberapa tools yang paling ekstrim mungkin kita punya tools untuk auto drafting ya. Bisa dimana kita bisa mengenerate drawing dengan hanya beberapa klik saja. Nah, kita coba jelaskan satu persatu di sini. Ya, sebelum kita masuk ke workflow, kita coba jelaskan satu persatu dulu. Ini contoh bentuk ya konseptual design ya untuk multi shape ya di mana di multi shape ini dalam satu part kita bisa menggunakan atau meng-create beberapa shape yang berbeda di mana ini sangat berguna sekali kalau kita melakukan preliminary design atau conceptual design ya di sini di mana kita diminta misalkan untuk meng-create initial mechanism ataupun beberapa bentukan awal ya kita enaknya pakai pakai multi shape. Tapi ini option saja. Kalau misalkan langsung ke detail juga nggak apa-apa. Tapi ini kalau misalkan
mau konseptual dulu, mau pakai multi shape dulu kita sediakan gitu. Lalu untuk di detail design ini kita berikan beberapa tools ya untuk constraint tentunya. Untuk constraintnya ini tenang saja, mudah dipelajari ya untuk tip constraint. Untuk constraintnya satu komen ini hampir untuk semua constraint kita bisa pakai. Lalu untuk membuat presentation dan sejenisnya kita bisa melakukan exploded view di assembly exploded view ya seperti ini. Nah ini ada semua di modul assembly. Nah, di sini ada untuk kemampuan interference check. Ya, di interference check ini kita sediakan static interference check. Ya, secara statik kita bisa ngecek bagian mana saja yang masih tabrakan atau kita juga bisa mengecek mekanisme dengan gunakan dynamic interference check di mana di sini tinggal pakai drag aja atau Bapak Ibu bisa langsung drag aja komponen yang memang mau dicek itu seperti ini. Nah, ini kita bisa tunjukkan bagian mana saja yang nabrak dan dynamic interference check. Dan ini semua ada di modul assembly. Oh, ada yang ngalangin. Ini saya close aja ya. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nah, tadi dari sisi beberapa di assembly ya, lalu di sisi standar part itu sendiri kita sediakan built-in standar part, di mana di sebelah kanan di sini, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya software Gateway 3D, ada sebelah kanan itu Right Manager, ada bagian untuk reuse library ini kita punya built-in Gateway 3D standar part ini bisa digunakan secara langsung tanpa ada additional installation tentunya atau kalau misalkan belum cukup, kita juga bisa melakukan integrasi ke third party standard part seperti Misumi, Part Solution ataupun Tracepart. Nah, untuk Tracepart dan Misumi, Tracepart sih, Tracepart ini harusnya sih gratis ya. Misumi harusnya gratis juga untuk tooling ya, untuk mold dan juga dice. Ini Part Solution yang kita harus bayar akunnya. Kalau ini Tracepart ya cukup login aja bisa. Oke, tapi intinya di sini kita sediakan lah ya, kita sediakan untuk standar part ya beberapa solusi dari Gateway 3D. Lalu untuk sisi dokumentasi ataupun ya boom ya, kita sediakan 3D boom namanya. 3D boom ini bisa kita gunakan sebelum kita masuk ke 2D drafting. Nah, keunggulannya ya tadi tanpa harus masuk ke 2D drafting, kita bisa langsung summarize part mana saja, ukurannya berapa, propertiesnya apa, di sini kita bisa tampilkan. Lalu kita bisa copy ataupun inherit ke 2D drawing atau pun kita bisa ekstrak ke Excel ya. Ini di 3D Boom. Ini 3D Boom di beberapa customer kita sangat-sangat berguna, terutama untuk pembuatan quotationnya di awal ini sangat-sangat berguna ya. Kita bisa pakai 3D Boom. Ini saya agak cepat ya. Nah ini sekarang untuk standardization. Nah, standardization ini kita bisa sediakan ada tiga. Pertama ada mengenai template. Nah, template ini maksudnya karena kita support parametric design dari part itu kita bisa sediakan user attribute di mana di user attribute ini ya ataupun standar attribute kita bisa tarik di assembly dalam bentuk 3D BOM ya datanya ataupun kita bisa tarik ke eh, drawing. Nah, semua ini sebenarnya bisa dibikin template, bisa dibikin template. Nah, gimana cara bikin template-nya? Nanti teman-teman di partner harusnya sudah tahu ya, nanti tinggal ditanya saja secara detail seperti apa. Tapi kita bisa bikin support seperti itu ataupun support mekanisme seperti itu. Lalu yang kedua adalah user defined feature ini. Ini user label saya tidak tunjukkan ya. Yang ditunjukkan di gambar dua ini ada user defined feature di mana kalau misalkan kita menggunakan atau yang menggunakan shape-shape yang tipikal ini kita bisa restore, kita bisa simpan shape tersebut atau fitur tersebut ke folder tertentu di reuse library. Nah, kita bisa gunakan berulang kali. Nah, ini kita support seperti ini. Ini dalam bentuk feature, ada dalam bentuk part. Dalam bentuk part ini dalam bentuk reuse library itu bisa parametrik, bisa non parametrik. Nanti saya contohkan. Selanjutnya di bagian documentation, tentunya untuk template ini ya kita bisa sediakan customized drawing template. Ya
Sekali lagi, kalau misalkan butuh bantuan, nanti teman-teman di partner, technical partner ini bisa bantu ya untuk ini sudah biasa kami lakukan untuk customer kita. Atau untuk dari sisi annotation sendiri, annotation kita bisa support di 3D annotation ya untuk PMI. Lalu di PMI itu convert ke 2D atau dari 2D itu kita sediakan juga ada yang namanya auto drawing, maaf, auto dimension ya, auto dimension di mana kita bisa klik view-nya saja lalu semua dimensinya keluar itu bisa. Nanti saya contohkan. Atau yang paling ekstrim kita bisa bikin auto drafting ya dengan beberapa kali klik export ya. Di sini ukurannya kita tentukan, view-nya mana saja, dari view itu dimensi apa aja yang mau kita keluarkan itu kita bisa generate. Nah, terakhir untuk sisi manufacturing itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan di Jig and Victor harusnya dari sisi part machiningnya itu tidak terlalu kompleks dan kita bisa cover dengan sangat baik tentunya. Dari strategi dua aksis dan tiga aksis kita banyak sekali toolpath strategi yang bisa kita pakai dan juga untuk pengecekannya ya kita bisa lakukan quick verify, kita bisa detect ya lokasi toolpad di situ kecepatannya berapa, feednya berapa, atau kita juga bisa mengecek ada kata tabrakan atau sisaan materialnya berapa, segimana ya ini pakai Solid Verify. Lalu yang menarik di sini adalah untuk customization post processor ya, post processing customization. Nah, kita bisa sediakan services ini secara free untuk customer kita yang membeli license camp ya. Jadi customer kita yang membeli license camp itu customization post-nya itu kita kasih free. Yang dimana kalau misalkan di software ataupun di brand lain, Bapak Ibu harus bayar bayar terpisah untuk ini. Nah, kita sediakan free. Oke, itu apa ya? Cerita sedikit ya di atas. Dan ini kita masuk ke workflow. Jadi ini masih panjang. Ini masih panjang. Kita coba presentasikan. Kita coba jelaskan dalam bentuk workflow agar lebih mudah dimengerti untuk shape-nya ini tidak terlalu kompleks tentunya agar mudah dijelaskan. Ataupun ada teman-teman yang sudah melihat eh, apa model ini sebenarnya ini model lama. Tapi ini coba kami kemarin remake apa saja dia, terutama di fitur-fitur baru di Jadwal 2025 yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita tampilkan di workflow ini ya. Mulai dari data import ya, modeling, assembly, drafting, dan camp. Yang data import ini saya coba skip karena tadi di awal sudah dikasih tahu ya, itu tidak terlalu detail. Kita masuk ke bagian modeling, di mana di modeling ini kita coba desain ini ya, desain blok yang sebelah kiri ini dengan beberapa fitur di GDAF 3D yang di modeling. Tentunya kita bisa lakukan parametric modeling untuk mempermudah editing tentunya, dan juga untuk direct edit kita coba contohkan. Ya, lalu untuk kapabilitas solid surface hybrid modelingnya. Nah, seperti apa? Kita coba masuk ke workflow GDAF 3D di sini. Kita coba bikin em, ini ya blok yang sebelah kiri di sini. Ini eh, ya ini coba saya create part. Jadi part ini sudah dalam bentuk assembly ya assembly context di sana. Ini bisa dilihat ada toolbar kecil ya. Di toolbar kecil itu adalah command advisor di mana command advisor adalah eh, kumpulan komen yang disediakan Gateway 3D itu khusus ya sesuai dengan habitnya kita. Jadi contoh saya sering pakai blok di di modeling itu fitur blok itu jadi yang pertama di command advisor itu dan itu akan terus menyesuaikan user habit ya. Jadi nanti tiap user akan mempunyai command advisor yang berbeda-beda. Dan ini beda di solid modeling beda, di assembly beda, di drafting beda gitu. Nah, ini sudah kita coba sediakan blok di assembly ini, lalu kita coba placing saja pakai constraint. Nah, di sini saya coba tempatkan, ya. Jadi kita bisa geser-geser seperti ini. Lalu kita coba modify lagi. Nah, untuk support modification, quick modification, kita bisa pencet Control D. Nah, di mana di sini Control D ini untuk menampilkan dimension. Nah, dimensionnya ini kita bisa drive langsung kayak gini ya. Kalau mau edit, kita bisa drive langsung. Jadi untuk editing, kita nggak perlu lagi masuk ke fitur history, langsung bisa diedit di
di Windows-nya. Saya coba tempatkan tentunya di sini dengan constraint yang diperlukan. Jadi kok constraint ini satu komen bisa untuk coincident, bisa untuk distance, sejajar, dan yang lainnya ini satu komen ya. Tinggal nanti dirubah-rubah saja tipenya. Ini saya coba tempatkan. Nah, kita coba modifikasi tentunya ini terlalu eh, material terlalu banyak ya kita bisa potong. Ya, potongnya ini saya coba potong pakai biasa saja, pakai sketch lah. Ini harusnya saya skip. Nah, ini saya intinya saya potong lah ya. Nah, intinya saya potong seperti ini, pakai sketch biasa, di extrude, di subtract gitu. Lalu kita coba potong tapi berdasarkan shape. Nah, ini kita bisa copy by reference ya. Di sini tinggal kita copy part mana yang dimasukkan ke part kita. Nah, ini kopinya juga bisa dalam bentuk asosiatif, artinya nanti terkonek terus. Lalu di sini tinggal kita coba remove shape ya, atau dalam bahasa lain kita subtract. Kita subtract. Nah, ini bodinya sudah kita dapat. Nah, untuk processing selanjutnya, ini untuk body-body yang tidak terpakai, kita bisa delete atau erase. Ini erase by feature ya. Nah, untuk bagian ini sebenarnya kita bisa manufaktur, cuman ini agak susah nanti kalau di manufaktur, jadi agak ribet. Kita bisa hapus ya. Nah, cara hapusnya ini bisa pakai beberapa tools yang ada di Direct Edit di sini. Ya, contoh ini pakai Simplify ya. Simplify tinggal dipilih face-nya, maka otomatis dia nanti akan terhealing seperti itu. Nah, karena dihapus, tadi kalau kita balik lagi ini ke assembly, ini otomatis tanpa pengecekan by software pun bisa kita lihat ini interference ya, ditabrakan atau kalau misalkan produknya banyak, kita bisa pakai interference check yang ada di Gateway 3D. Ya, cara pakainya ini di sini. Ini saya contohkan saja. Ya, cara pakainya di sini, di mana di sini Bapak Ibu sekalian bisa pilih saja part mana yang ingin dicek. Contoh ini kita lakukan checking, maka otomatis dia akan mengenerate shape mana saja yang eh, tabrakan atau interference. Nah, geometrinya itu bisa di save ya, bisa di save di sini nih, save interference geometri. Tapi ini saya nggak save karena ini cukup mudah lah ini untuk di dilihat ya. Nah, tinggal kita edit aja sesuai kebutuhan. Nah, ini coba saya potong. Ya, kita potong dengan sketch lah ya. Sketch. Nah, ini nggak kelihatan, kita bisa pergi ke mode wireframe. Nah, di mode wireframe ini saya coba ambil beberapa referensi yang dibutuhkan tentunya di sini, dan ini motongnya bebas ya. Cuman kalau misalkan paling mudah di manufaktur itu kan lurus, yang kedua arc, yang ketiga itu spline. Nah, arc sama spline itu lebih mudah arc ya, karena arc itu satu radius dari, jadi di sini saya pakai arc tentunya dengan dimensi dan yang disesuaikan. Ini biar gak tajam kita coba bikin tangent ya dari sini ke sini. Jadi nanti dan penyesuaian dimensi yang diperlukan tentunya. Ini sambil di assembly kita lihat efeknya ke part yang lain ya di sini. Ya, ukuran seperti itu. Nah, udah ini garis ya. Dia kita coba potong. Nah, ini tinggal kita extrude saja. Dia otomatis kepotong seperti ini ya. Otomatis kepotong seperti ini. Nah, ini untuk membuktikan bahwa kita bisa support yang namanya solid surface hybrid modeling. Kalau misalkan kita nggak support, itu kita harus extrude dulu, extrude, lalu nanti di trim, tentuin arah atas ataupun bawah. Nah, kalau misalkan kayak tadi kita cukup extrude, nanti otomatis kepotong sesuai dengan arah surface-nya tentunya. Nah, ini kita coba tambahkan hole sesuai kebutuhan tentunya. Ini saya coba percepat saja ya, di hole ya kita support parametrik lah ya. Kita untuk tipe hole-nya di sini ada banyak juga. Cuman kali ini kita pakai untuk clearance hole untuk baut M10 ya, dengan fitting close dan depth-nya through all lah di sini. Oke, jadi itu untuk sedikit
workflow apa yang bisa kita lakukan untuk part design khusus di Jig and Picture di JW 3D dengan berbagai macam keunggulan tentunya. Saya coba summarize lagi. Jadi di parametric modeling tadi kita punya editing tools yang cukup cepat tentunya. Ya, jadi untuk editing model dari Control D tadi ya Control D, jadi diakses saja dimensi langsung bisa diganti. Atau untuk direct editing kita sediakan tool khusus tentunya untuk memodify yang face-face yang tanpa history ya kita bisa langsung edit pakai direct edit yang tadi. Lalu yang ketiga untuk mempercepat modeling ya kita modelingnya bisa pakai solid surface hybrid modeling dengan yang saya contohkan tadi, jadi bisa memotong langsung solid dengan surface ataupun sebaliknya. Lalu yang workflow yang kedua yang akan saya tunjukkan yaitu mengenai assembly ya, di mana di sini yang akan saya jelaskan mengenai flexible sub assembly seperti apa nanti saya akan tunjukkan. Lalu keunggulan dari atau cara menggunakan reuse library dan kalau misalkan kita punya constraint yang konflik itu cara accessingnya seperti apa. Nah, yang terakhir ini kebetulan kaitannya dengan fitur baru ya yang akan saya tunjukkan juga yang constraint editing. Jadi lebih mudah nanti. Nah, pertama di sini kita coba lihat, jadi blok yang ini coba kita tambahkan juga ke yang sebelahnya di sebelah kiri. Kita coba tambahkan ke sebelah kanan. Nah, untuk mempermudah kita bisa manage ataupun ubah beberapa part ini dengan diubah ke grup sub assembly. Nah, perubahan ke sub assembly keunggulannya itu untuk storing data, manajemen data nanti lebih mudah gitu. Lebih mudah dan untuk drafting nanti juga lebih mudah ya untuk manajemennya. Nah, kita bisa copy ini move pakai copy untuk dipindahkan ke yang sebelah dengan dimensi yang ditentukan. Tentunya saya flashing dimensi di sini, saya coba percepat. Ini saya coba flashing dimensi sekian dan sekian. Nah, karena dia sudah jadi sub assembly, ini kan kita mau putar-putar gak bisa gitu karena dia udah satu kesatuan assembly. Nah, di Gateway 3D itu kita bisa buat assembly-nya itu atau sub assembly-nya sebagai sub assembly fleksibel. Nah, ini tinggal klik kanan saja, lalu kita pilih make flexible, ya, sehingga nanti di sini kita tetap bisa modify beberapa posisi di dalam sub assembly itu sendiri. Artinya nanti untuk manajemen part lebih mudah ya, lebih mudah karena sudah sub assembly untuk manajemen lebih mudah dan juga untuk editing ke part lain dalam sub assembly yang lain itu lebih mudah juga untuk constraint-nya, apply constraint-nya seperti ini gitu. Jadi flexible sub assembly ini sangat-sangat berguna terutama di mesin desain ataupun jig and fixture. Oke, yang kedua di sini adalah mengenai em, reuse library, di mana di reuse library ini bisa diakses di sebelah kanan ya di bawah nih, sebelah kanan di bawah untuk ya ini standar path. Nah, standar path ini kita sebenarnya untuk kalau misalkan kita mau create non parametric, kita bisa langsung tambahkan saja folder yang mau kita masukkan di sini. Contoh ini saya pakai non parametric. Lalu kita coba tambahkan untuk penahan di bagian depan. Ini sudah saya masukkan dalam bentuk subassembly juga. Jadi untuk manajemen, nah placingnya ataupun penempatan atau manajemen komponen itu lebih mudah ya kalau pakai subassembly. Dan ini tinggal kita tempatkan juga ya. Jadi subassembly sudah saya sediakan ini juga ya, baut segala macam. Jadi nanti ya nggak perlu nambah-nambah baut lagi kalau misalkan kita di main assembly-nya karena sudah siap kita siapkan di subassembly. Nah ini singkat, ini coba saya placing, tentunya saya placing ke samping tadi jarak ya, ke kanan juga ke depan jarak. Nah ini coba kita geser-geser, gak bisa ya, kita bisa bikin lagi sebagai flexible assembly di sini. Nah coba kita geser, ini bisa kita geser, coba kita tempelkan ya dari sini ke sini. Nah, di sini dia mendetek ada konflik constraint.
Nah, kita coba bisa yes. Kalau yes itu constraint sebelumnya akan hilang. Kalau no dia akan conflicting kayak gini. Nah, di sini bisa kita lihat constraint mana saja yang terlihat konflik ya. Di warna berbeda tentunya di constraint yang sebelah kiri ini. Nah, kita bisa lakukan editing constraint untuk part tertentu. Misalnya di sini. Nah, ini ada constraint yang bermasalah. Nah, dengan edit constraint ini kita bisa lihat nih mana saja terhubung ke mana, face-nya mana ke mana. Nah, ini lebih jelas lagi kalau misalkan kita pakai edit constraint. Contoh ini kita hapus ya yang bagian sini sehingga sekarang sudah nggak ada lagi conflicting constraint yang ada di assembly ini. Jadi editing constraint di environment yang baru kayak tadi itu untuk checking. Nah, untuk checkingnya ini lebih mudah ya. Di sini untuk previewnya lebih mudah gitu. Oke. Nah, secara singkat saya coba highlight beberapa keunggulannya ya. Jadi untuk assembly kita sediakan flexible subassembly untuk manajemen part yang lebih bagus dan juga untuk fleksibilitas ketika kita meng-apply constraint. Lalu tadi reuse library kalau misalkan kita punya part yang memang sering sering digunakan ataupun part yang memang nantinya di secara assembly itu lebih mudah untuk dipakai, kita bisa restore ke reuse library seperti tadi. Lalu untuk editing constraint ini kita punya edit constraint komen khusus untuk mempelajari constraint mana saja yang conflicting dan kita bisa telusuri dengan mudah dengan komen ini. Oke. Sebagai tambahan, ya di assembly ini juga kita bisa lakukan exploded view, di mana di exploded view ini ya kita bisa lakukan atau kita bisa akses mulai dari versi yang standar, termasuk di assembly animation yang sebelah kanan ini ya. Di assembly animation juga ini mulai dari standar kita bisa lakukan assembly animation seperti ini. Nah, dari exploded ke animation itu juga bisa connect ya kayak gini, kita bisa export dari exploded ke animation. Nah, sehingga untuk visualisasinya lebih bagus ya, ataupun bisa digunakan untuk marketing ataupun training operator ataupun yang tim terkait, atau juga bisa dijadikan sebagai dokumentasi maintenance atau dokumentasi terkait lah untuk produk yang kita buat ataupun jika yang kita buat ya di sini. Nah, ini ya gimana caranya? Ini teman-teman di partner sudah sangat jago sekali untuk membuat seperti ini. Nanti tinggal ditanyakan saja lebih detail, tapi intinya kita bisa melakukan seperti ini. Oke, kita masuk ke bagian documentation ya. Di documentation ini saya coba highlight tiga capability. Yang pertama adalah kemampuan 3D annotation dengan PMI atau Product Manufacturing Information, di mana di sini kita bisa attach 3D dimension langsung ke 3D-nya dan kita bisa tarik dimension itu ke 2D. Selain daripada itu, kita juga bisa generate 2D auto dimension ya, auto dimension di masing-masing view di 2D-nya. Atau yang paling ekstrim kita juga bisa sekaligus kalau misalkan punya assembly kita bisa lakukan auto drafting ya, auto drafting untuk semua parts, semua assembly-nya bahkan untuk balonnya juga bisa kita generate. Nah, kita coba lihat workflow-nya seperti apa. Di sini untuk documentation ya saya coba ambil part di sini ya. Ini beberapa di part ini ada beberapa 3D annotation yang sudah di-apply. Ini di-apply dengan menggunakan modul PMI yang ada di Gateway 3D. Nah, cara apply-nya itu sangat mudah. Ini contoh ini kayak kita bikin dimension aja di 2D tapi ini di 3D. Ini bisa untuk linear kayak tadi, ini bisa untuk sudut juga. Jadi tinggal di-apply saja, pilih face mana, mau ditempatkan di mana, ini otomatis kita bisa tampilkan seperti ini. Nah, ini kita bisa ekspor ke PDF juga ya, 3D PDF. Cuman saya nggak contohkan, ini coba kita pergi ke 2D drafting. Di 2D drafting ini kita coba placing. Nah, cara untuk mengambil PMI dari 3D di sini ya, ada settingan inherit PMI tadi. Jadi tinggal dicentang saja, otomatis nanti dimensinya akan mengikuti sesuai dengan PMI yang kita buat di 3D. Jadi di sini kita nggak perlu lagi bikin annotation 2D di 2D drafting. Kalau misalkan di 3D sudah, tinggal kita panggil saja. Tuh. Nah,
Selain daripada itu, kita juga sediakan yang namanya auto dimension. Di sini auto dimension kita tinggal pilih view-nya saja, lalu pilih origin kalau misalnya mau pakai origin di sini ya. Lalu di sini ada beberapa tipe yang bisa diganti-ganti juga, mau baseline, mau continuous, ya kita bisa pilih dan kita tinggal generate saja kayak gini. Yaitu untuk meningkatkan lagi ya untuk annotation, jadi nggak perlu lagi kita bikin-bikin annotation secara manual. Tentu yang kita nggak perlu kita bisa hapus ya atau kita bisa sesuaikan. Nah, selanjutnya mengenai auto drafting ya di sini kita misalkan maaf ya untuk auto drafting ini ada di bagian tools ya di tools di auto drafting ini kita bisa setting ya. Contoh ini assembly. Contoh lah udah jadi ya kita coba lakukan auto drafting. Ini kita bisa select by layer seperti ini. Lalu kita bisa unselect di sini contoh part-part yang memang nggak perlu di auto drafting. Contoh untuk standar part nggak perlu ya. Untuk bolt, nut itu kan nggak perlu. Nah kita sambil dipilih kita bisa lihat di Windows-nya itu terhighlight ya bagi part mana saja yang ingin kita exclude kan atau ingin kita keluarkan dari auto drafting ini. Nah selanjutnya ini juga kita bisa atur template-nya, sheet size, template dan yang lainnya kita bisa atur details di sini. Ya, saya bikin default saja. Lalu di sini view-nya, mau bagian view apa saja yang kita mau generate ya. Contoh tiga view ini ya depan, atas, lalu isometrik tadi, lalu di sini ada settingan dimension. Di view mana yang ingin kita keluarkan dimension. Lalu di sini di bawah di sini tipe dimension apa yang mau kita keluarkan. Nah, ini untuk table ataupun boom ya atau assembly. Kalau misalkan ada assembly kita bisa generate juga boom table ataupun whole table-nya kita bisa generate dengan settingan tertentu tentunya. Kalau sudah tinggal kita lakukan generate. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi ini kita bisa lakukan. Ya, atau ini hasilnya seperti ini. Ini semua part ya otomatis tergenerate. Tentu dengan nanti penyesuaian lagi ya. Tapi intinya kita bisa lakukan batch drafting seperti ini. Kalau misalkan template mau disesuaikan, tadi tinggal di setting aja di settingan auto draftingnya, itu kita bisa sesuaikan juga. Oke, ya secara saya coba review lagi ya. Jadi untuk 3D annotation dan PMI ini kita bisa mempercepat ya pembuatan annotation di 3D dan 3D, dari 3D itu kita bisa import ke 2D dengan sangat mudah. Atau dari 2D sendiri, dari sisi view kita bisa ekstrak ataupun generate auto dimension dengan tools auto dimension yang tadi. Atau dari sisi assembly kita bisa langsung generate auto dimension dengan sangat cepat seperti yang tadi saya gunakan tampilkan. Oke, masih semangat ya. Kita masuk ke camp sekarang. Nah, di camp ini coba saya jelaskan sedikit workflow campnya di Gateway 3D ya. Ini dari part yang tadi kita buat ya dari CAD ke camp. Ini intinya dari CAD ke camp kita nanti generate G-code tentunya. Nah, ini dari CAD ke camp tentunya bisa bolak-balik karena kita satu environment yang sama ya. Lalu dari camp ke POS-nya atau ke NC kita juga bisa customize. Nah, ini dari sini ke sini itu yang tadi saya sebutkan itu free customization kalau misalkan ada pembelian lesson camp. Nah, kita coba lihat workflow-nya seperti apa untuk di camp. Ya, di sini kita coba pakai part yang ini. Nah, di part ini kalau misalkan mau masuk ke camp, bisa diklik dari sini atau bisa diklik kanan camp plan ya. Jadi ini sudah masuk ke environment camp. Di environment camp ini kita ada beberapa tools tentunya untuk turning 5 aksis, 3 aksis ya, drilling 2 aksis. Ini sudah kita sediakan di situ. Nah, di sini contoh untuk applying toolpad-nya seperti apa. Saya contoh mau bikin toolpad spiral. Kita tinggal tambahkan profilnya. Kebetulan profil sudah saya sediakan. Eh, Oke, lalu kita coba eh, pakai toolsnya. Toolsnya juga sudah ada, saya sediakan nih. Saya tinggal drag aja ke komen yang ini ke toolpad. Nah ini toolpadnya ya, yang sini nih. Saya coba lihat. Nah ini yang toolpad satu layer ini ya.
Nah, karena kita belum atur ya, kita belum atur, tinggal kita atur, misalkan bottomnya di sini ya, dia sudah multi layer seperti ini, tinggal kita atur, misalkan step downnya 1 mili, step uppernya misalkan sekitar 45%. Lalu di sini untuk finishingnya ini mau banyak lah, ini kita bisa setting-setting. Contoh saya mau finishing 2 kali berjarak 0,2 gitu finishingnya. Nah, kita bisa generate ya, kita bisa lihat di sini hasil toolpath-nya ya. Oke, ini masih belum sempurna. Misalkan kita pengen lagi dari, ini kan dari dalam keluar, ini bagusnya kan dari luar ke dalam gitu, masuk. Saya bikin step inward dan saya pilih starting point-nya di sini. Dan kita bisa calculate, nah itu kita bisa sesuaikan lah. Nah, ini detail bikin toolpath nanti seperti apa. Nah, teman-teman dari partner bisa demokan lebih lebih detail tentunya ya, untuk lebih detailnya nanti bisa didiskusikan lagi ya. Nah, setelah itu kita perlu lakukan checking ya. Checkingnya ada banyak cara, cuman yang saya demokan di sini adalah Solid Verify. Di mana di Solid Verify ini kita bisa lakukan simulasi ya, untuk mengecek apakah ada clash atau enggak, dan untuk mengecek sisaan material ya, sisaan material berapa mili, nanti itu bisa kita lakukan cek. Ini saya nggak lakukannya, tapi nanti bisa dilakukan cek. Atau sisaan materialnya kita bisa save dalam bentuk STL, lalu kita gunakan sebagai stok. Oke. Nah, di sini kalau misalkan sudah valid, nah kita sediakan data mesinnya di sini. Misalkan kita siapkan data mesinnya, ini, nah ini ada post configuration yang ada di saya. Ini banyak sekali. Ada juga dari customer kita di Indonesia. Ini kita coba pilih ya. Ini post configuration-nya dan MDF file-nya. Nah ini dua file ini yang nanti kita bisa edit-edit ya, menyesuaikan mesin Bapak Ibu sekalian. Nah, kita coba export, tam- tampilkan atau masukkan ke NC ini operation apa saja, lalu kita coba export NC. Nah, di sini template ya, template yang basic. Nah, ini kita sudah sediakan seperti ini. Nah, kembali lagi semua konfigurasi ini tetap bisa dieditnya. Nah, kebetulan ini template ini ya, template yang saya gunakan sekarang ini baru, memang template baru, jadi mungkin sekitar 2 bulan yang lalu dari tim 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 camp kita ini. Artinya kita terus memperbaharui untuk membantu teman-teman di customer ataupun teman-teman partner kita agar lebih mudah lagi mengedit post customization-nya gitu. Ya, contoh ini kita cek misalkan pada saat ganti tool ya, ya kita bisa lihat di sini pada saat ganti tool kita bisa generate misalkan operation ataupun beberapa parameter lain yang bisa kita generate. Ya, kembali lagi ini customizable ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan karakteristik eh, eh, mesin sesuai dari customer kita masing-masing gitu. Nah, ini customization ini yang gratis gitu. Kalau misalkan ada pembelian, oke. Oke, itu saja. Jadi coba saya summarize untuk camp. Jadi kalau misalkan dari sisi camp dan camp kita tentu tidak ada data conversion. Tadi bisa langsung loncat saja ke camp, dan untuk editing itu langsung bisa langsung ya, tanpa ada data conversion tentunya, dan juga meminimalisir produk ataupun CAD ketidaksempurnaan dari data CAD-nya gitu. Jadi tidak harus lewat netral file. Lalu dari sisi strategi cutting sendiri untuk 2 aksis dan 3 aksis kita sangat banyak tadi strateginya. Nah, kembali lagi ini kalau misalkan bahasan detail mengenai CAM bisa dibahas lebih lanjut tentunya ini dengan topik berbeda, tidak tidak kalau sekarang tidak cukup. Cuman ini yang jadi highlight juga untuk customization-nya. Tadi kita kasih bisa free post customization untuk CAM license ya. Jadi di sini kita bisa kasih free, itu yang salah satu benefit juga tambahan ya di Gateway 3D Camp. Oke, itu kurang lebih untuk jig and picture. Nah, ini sebenarnya harusnya ini di topik berbeda, cuman saya coba tambahkan karena
kemarin kita coba cek ke beberapa customer kita, kadang-kadang memang divisi Jig and Picture sama machine design atau production ya, engineering production itu satu divisi. Dan kadang-kadang mereka bikin mesin juga gitu. Nah, di mesin desain kadang-kadang ya paling banyak bikin struktur ya, struktur desain. Nah, struktur desain kita juga sediakan modul khusus di Gateway 3D. Nah, seperti apa struktur desainnya? Ini coba saya contohkan ya cara penggunaan di Gateway 3D untuk struktur desain untuk support khususnya di mesin desain. Jadi kita bisa create struktur desain di sini, kita sediakan profilnya. Lalu nanti ujung-ujungnya kita perlu yang namanya cutting list ya atau struktural boom. Ini boomnya dedicated ya, terpisah dari boom assembly tadi. Artinya di sini lebih detail lagi khusus untuk struktural design. Nah, contoh di sini kita coba bikin yang sub assembly yang ini ya untuk lifter clamp. Ini kebetulan project eh, namanya basket magazine. Jadi untuk menyusun basket gitu, menyusun keranjang. Nah, di sini ada foldernya. Ini dalam bentuk subassembly. Nah, ini coba saya hapus dulu ya. Hapus, ya kita coba demokan gimana cara bikin itu secara singkat tentunya. Nggak terlalu detail. Nah, tentunya kita bikinnya tadi assembly ya. Assembly. Nah, ini kita coba sketch sesuai dengan kebutuhan tentunya. Dengan dimensi yang ditentukan. Ya, ini coba mirror. Lalu untuk sketch yang lain di sebelah sini kita sediakan juga. Nah, ini tipsnya mungkin jadi kalau misalkan seperti ini kita cukup modelkan sebelah saja ya. Sebenarnya di sebelah sana nggak perlu sebelah saja. Nanti di mirrornya pada saat si strukturnya sudah jadi. Nah, ini coba saya tambahkan sesuai dimensi tentunya. Nah, oke, ya, cukup sebelah seperti ini. Nah, langsung kita bisa masuk ke struktur desain. Nah, di struktur desain kita sediakan pertama structural member seperti ini. Kita bisa lihat library-nya sudah banyak yang bisa digunakan, mulai dari steel structural member ataupun aluminium. Di sini kita bisa gunakan atau kita bisa create juga custom. Nah, ini jadi pembeda juga dari versi sebelumnya. Di versi 2024 tuh yang aluminium belum ada. Nah, ini kita coba pilih aja pakai draw langsung aja window selection pilih semua karena di sini saya tidak ingin pakai tools yang berbeda jadi saya drag aja. Nah, lalu untuk corner treatmentnya kita sediakan juga komen-komen khusus di sini. Jadi ini dalam level assembly tapi kita bisa langsung editing kayak trimming seperti ini. Nah, ini dalam level assembly ya. Jadi khusus untuk basic joint trimmingnya ini juga kita sediakan beberapa tool khusus ya di sini. Contoh ini kita mau potong ya berdasarkan face di sini dan di face di bawah misalkan. Nah, ini otomatis dia terpotong dan sekali lagi ini sudah dalam level assembly. Mungkin ini kalau Bapak Ibu ingat ya ini mirip seperti Weldment, cuman kalau Weldment itu kita punya juga. Kalau Weldment itu dalam level part. Kalau ini level assembly, artinya nanti shape-nya sudah dalam bentuk komponen. Nah, ini sudah selesai. Nah, tinggal kita mirror yang struktur ini gitu, yang sorry maaf, yang ini dan ini. Kita pilih plane. Nah, ini kalau misalkan kebalik ya tinggal pilih self symmetricnya di mana itu sesuaikan saja. Oke, ya, jadi lebih cepat ya untuk membuat frame design ya di Jadwal 3D pakai struktur desain. Tentu dengan tambahan beberapa part saya coba skip. Ya, ini lengkapnya seperti ini kira-kira. Lalu kita coba tambahkan ke main assembly kita. Nah, di sini nanti saya coba jelaskan ada sedikit what's new di Gateway 3 2025 SP ya. SP untuk Pierce Transparency. Nah, ini
Saya coba tambahkan dulu lah ke sini. Saya coba flashing lah ya. Ini flashing. Lalu kita coba pasangkan baut ini ya, baut ini ke lubangnya. Kan baru dua ya, harusnya minimal tiga. Nah, tapi dia sudah terplace seperti itu. Tapi kita bisa cek kalau kita geser, ini akan bengkok kayak gini. Nah, ini artinya si constraint-nya ini belum lengkap ya. Nah, kita coba apply constraint. Nah, ini kita bisa toggle transparansi terlebih. Jadi dibikin komponennya transparan. Lalu kita coba pasangkan ininya, pasangkan bolt ke lubangnya itu. Pakai common constraint biasa. Nah, kalau biasa ini kita nggak bisa select ya di belakang itu kita nggak bisa select. Nah, di versi terbaru yang SP ada namanya di sini Pierce Transparency. Jadi kita bisa select di belakang transparansi itu. Nah, ini lebih memudahkan lagi khususnya di assembly design ya. Kalau misalkan kita komponennya numpuk-numpuk itu, kita bisa lakukan pierce transparansi seperti ini. Dan ini berlaku untuk assembly, berlaku juga untuk multi shape ataupun part ya. Ini saya ingat kemarin ada beberapa teman-teman yang komplain tentunya terkait masalah seperti ini. Nah, ini kita bisa bisa cover di Gateway 3D 2025 SP. Nah, ujungnya tentunya di structure design ini kita bisa ekspor ke structural boom ya, di mana di structural boom ini beda boomnya seperti assembly. Nah, ini kita bisa ekstrak eh, beberapa atributnya, diantaranya yang paling penting adalah panjangnya, ya. Lalu kita bisa lakukan juga combination di sini. Karena saya pakai satu saja, satu tipe, jadi kalau saya klik combination jadi satu doang gitu. Tapi panjangnya total. Nah, ini juga kita bisa ekspor ke Excel ya seperti ini. Ya bisa diedit lebih lebih mudah lah kalau di Excel. Ya, intinya ya kita punya kapabilitas seperti ini dan ini terpisah dari boom yang 3D boom biasa. Oke, itu saja. Mungkin ada waktu 15 menit lagi saya akan jelaskan mengenai beberapa story dari beberapa customer kita di Indonesia khusus untuk Jig and Fixture Design. Yang pertama ada YPTI. YPTI harusnya cukup terkenal ya. Ini di Jogja. Dan ini juga ya, tentang YPTI, cerita story-nya sudah kami post juga di website kami di JW Shop. Ya. Artinya di sini saya ingin meng-highlight juga bahwa kita di JW Shop untuk Indonesia, untuk customer story, itu sekarang sudah ada sekitar, lupa saya, tiga atau empat saya lupa ya. Ini ya PTI untuk Chicken Picture, ada juga Atmi IGI, Atmi aja untuk mold design, ada juga Stasnik ya untuk ship design itu di Batam. Satu lagi kalau nggak salah dari customer IEC. Lalu ada dua tambahan lagi, sebenarnya ini bukan customer story tapi karena ada event G-World kemarin, ada juga dari PAL ya, PT PAL. Kita ada juga di website kita di YouTube-nya JW Shop, dan juga dari Multisan dari Trisaudara ya. Nah, dari enam ini kita membuktikan bahwa kita concern ke ke pasar di Indonesia ya, di industri di Indonesia. Artinya bisa dikatakan untuk customer story compare ke brand lain kita lebih banyak di Indonesia, ini kita ada enam. Jadi ini untuk membuktikan bahwa kita fokus nih di Indonesia. Oke, nah ini di YPTI ini ceritanya ya untuk menghandle kompleks shape tentunya, di mana sebelumnya ini nggak saya tampilkan di sini. Ini mereka melakukan improvisasi yang sebelumnya bikin jig design itu sekitar 3 minggu, maaf 4 minggu, ya pindah ke Gateway 3D itu bisa increase ke 3 minggu. Ya walaupun beda seminggu lumayan gitu. Dan ini kita bisa support dengan sangat baik. Nah, terakhir kita juga masih lakukan training khusus ya, khusus dari tim GW Shop untuk JPTI untuk proses jig and picture, khususnya untuk surface editingnya. Nah, kita
sediakan training khusus untuk mereka yang tadi Customer Success Program. Lalu di sini ada Astra Komponen Indonesia. Kalau di Astra Komponen Indonesia ini ASKI, mereka fokus ke sebenarnya awal-awal pakai Gateway 3D, GW 3D itu untuk membuka semua file ya, terutama Katia Inventor. Cuman di tengah-tengah mereka juga perlu untuk jig design. Nah, pada saat jig design, workflow sebelumnya yang dibuat itu adalah dari Inventor. Kebetulan mereka juga termasuk customer CSP-nya kami. Jadi kami coba bantu untuk bikin workflow sesuai dengan workflow yang ada di Inventor di sini bisa dilihat ya. Nah, ini workflow Inventor, kita coba bikin workflow ke Gateway 3D, GW 3D ya, sesuai dengan workflow mereka sehingga kita lakukan training dan untuk adaptasinya untuk mereka lebih cepat untuk pembuatan GW 3D gitu. Lalu selanjutnya di sini ada atasnya ke lihat ya. Ah, ini customer kita di bagian mesin desain ya, ada untuk wall feeder. Di wall feeder ini, wall feeder di Indonesia itu cuma dasar informasi yang saya tahu itu cuma dua company yang punya wall feeder. Salah satunya ini Seta Teknologi Asia, dan kita bisa membuktikan bahwa kita bisa support untuk mesin desain atau SPM company seperti di di Seta Teknologi Asia ini. Dan concern mereka nggak banyak sih, intinya mereka ingin punya CAD/CAM solution tapi dengan reasonable price, tapi bisa mengcover kebutuhan mereka. Dan ini sangat-sangat bisa membantu lah dari sisi komersial terutama ya. Oke, saya coba nggak simpulkan ya, kayak coba rekomendasikan untuk jig and fixture ini ada beberapa option tentunya untuk JDAW 3D versi-versinya. Yang pertama, yang paling banyak itu dipakai di opsi standar. Di opsi standar ini untuk CAD-nya sudah oke ya, CAD-nya sudah oke, bahkan untuk surfacing-nya sudah oke. Dan ada tambahan seperti structure design yang tadi saya tembokkan, sheet metal, assembly explode, assembly animation ini sudah ada di standar. Nah, tadi ada yang lebih rendah kan light ya. Light itu biasanya customer kita pakai untuk opening saja, viewing. Jadi sheet metal belum ada, solid modeling ada di light, tapi sheet metal, assembly explode, assembly animation, part static simulation itu nggak ada di light. Jadi adanya mulai dari standar. Jadi ya, emang paling banyak yang terjual juga di standar itu opsi yang pertama. Tapi kalau misalkan teman-teman sekalian mau misalkan mau lakukan assembly simulation, assembly static simulation itu adanya di advance, dan juga misalkan butuh electric wiring atau piping, nah ataupun motion motion di sini bukan motion yang tadi ya. Motion di sini motion kayak motion lebih dekat ke CAE. Kalau tadi yang saya tunjukkan itu assembly animation, artinya di standar ada. Nah, untuk yang lebih kompleks ini ada advance ya. Dan advance ini ada beberapa customer juga di Indonesia sudah punya ini ya, udah punya ini. eh, Lalu yang opsi yang terakhir ini kalau misalkan perlu plus cam-nya, kita ada package yang premium. Nah, yang premium ini CAD-nya sudah oke, surfacing-nya juga sudah oke. Kalau teman-teman nggak perlu surfacing-nya oke, bisa beli yang tiga aksis. Tapi kalau mau surfacing editing-nya yang bagus, ini harus loncat memang ke premium. Nah, premium sebenarnya dia ada tambahan mold design plus tiga aksis. Jadi memang package komplit ya. Ya, ini beberapa option lah ya. Jadi tinggal disesuaikan. Oke, kita coba summarize. Untuk summarize di materi kali ini ya, tadi saya coba kita tampilkan lagi. Jadi kita untuk jig and fixture design kita bisa support di entire workflow-nya mulai dari data import tadi kita sediakan translator yang cukup banyak, bahkan di versi yang terbaru untuk
kolaborasi dengan misalkan SolidWorks dan Creo, kita bisa import dengan historinya gitu. Lalu di sisi modeling kita juga support untuk parametric modeling, jadi editingnya lebih simple, atau yang historinya nggak ada, tadi kita bisa pakai direct edit. Dan untuk mempercepat flexible modelingnya kita support untuk hybrid solid surface-nya gitu. Lalu di assembly tadi kita juga punya flexible assembly capability, sub assembly capability untuk repeatable repetitive part kita bisa restore ke reusability, dan untuk editing constraint juga tadi kita tunjukkan cukup mudah ya. Kalau di sisi documentation ada tiga ya. Untuk annotation tadi dari 3D ke 2D kita bisa inherit, kita bisa tarik, atau dari sisi 2D tadi kita bisa export ataupun generate auto dimensionnya, atau paling ekstrim tadi dari assembly kita bisa generate langsung auto drafting untuk semua sub assembly, assembly bahkan ke part-partnya gitu. Ke camp ini tadi kita juga untuk camp kita support all in one ya. Nggak ada data translasi dari CAD ke camp, dari strategi campnya itu sendiri sangat banyak, dan yang paling penting tadi untuk post custom kita bisa kasih free ya. Kasih free. Masuk ke tambahan sedikit untuk structure design juga ini kita bisa support, mulai dari profilnya untuk trimming, corner treatment, sampai ke struktural boomnya kita juga bisa sediakan komen khusus di sini. Nah, dari semua ini harapannya di GDAP 3D kita bisa mensupport industri jig and feature design, jig and feature ataupun mesin desain dengan lebih baik lagi, dan bisa saya katakan juga ini sedikit informasi di kemungkinan di 2 tahun ke depan juga untuk bidang ini adalah salah satu bidang yang difokuskan di development yang kita di GW Shop gitu. Jadi jangan khawatir, ini akan terus berkembang dari sisi kami, akan terus kami tambahkan beberapa fitur terkait untuk industri ini gitu. Oke, begitu saja kita masuk ke Q&A. Tinggal sisa 5 menit.